Teman sejati, baru-baru ini ada peristiwa yang sangat penting di tengah konflik yang melanda Iran dengan Israel dan Amerika, yaitu gencatan senjata. Nah, tentu saja proses dari perang panjang ini kemudian dapat duduk di meja perundingan, perlu orang-orang yang punya kemampuan diplomasi yang khusus, ya, menggabungkan negara yang sedang berkonflik untuk bisa duduk di dalam satu meja yang sama. Tentu ini juga menyangkut persoalan komunikasi antar negara, komunikasi antar bangsa, dan juga diplomasi. Nah, di hadapan saya sudah ada Guru Besar Ilmu Komunikasi dari UIN Sunan Gunung Jati, yaitu Profesor Dr. Mahi M. Hikmat. Ini lama ya kita nggak ketemu ya? Iya. Terakhir kita ketemu itu sebelum bulan puasa ya, Prof ya? Betul. Jadi waktu itu kita ngobrolin apa ya? Sama juga ya, soal perang nih, ya, tentang malah komunikasi tentang perang kan ya. Ya, awal-awal perang Ya, justru ya, perangnya waktu sudah itu. mulai waktu itu Sudah ya. mulai, betul. Bulan Maret ya. Ya, pada saat Amerika kemudian dipandang mengkhianati lah dalam tanda petik perjanjian nuklir. Ya. Lalu terjadilah penyerangan terhadap ya, invasi. Iran. Invasi gitu. Nah, Prof, ini kan perang itu pasti punya dampak terhadap negara lain ya, terutama juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejauh ini Prof Mahi melihat bagaimana pola komunikasi pemerintahan Prabowo dalam situasi perang mereka itu, Iran dengan Amerika gitu. Iya, kalau bicara sikap Indonesia terhadap konflik ya, dan yang teraktual adalah konflik Amerika plus Israel melawan Iran ya, yang sedang trending sekarang dibicarakan, tentu Indonesia bersikap. Tapi kalau kita lihat, Indonesia kan sudah komitmen ya, memegang prinsip politik bebas aktif. Ya. Prinsip itu sudah didengungkan sejak Indonesia merdeka ya, terutama tahun 97 ya didengungkan. Bahkan prinsip itu merupakan temuan hasil wakil presiden pertama lah ya, anggap saja temuan. Ya. Beliau yang pertama mencetuskan Indonesia sebagai negara ketika melakukan hubungan internasional, dia punya prinsip bebas aktif. Ya. Ya. Dan sampai hari ini prinsip itu masih dipegang oleh Indonesia. Ya. Bagaimana Indonesia punya kebebasan untuk melakukan tindakan apapun, tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Termasuk bergabung ke BOP. Ya, sebetulnya seharusnya seperti itu. Jadi kebijakan bergabung ke BOP juga itu menunjukkan kebebasan Indonesia. Ya. Walaupun bebas. Banyak kritik ya di dalam negeri ya. Tentu kalau kritik itu hal yang biasa ya, sebuah kebijakan nasional yang ditanggapi oleh masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia kan sekarang masyarakat yang kritis. Ya, justru dengan adanya masukan kritis itu menunjukkan bahwa kita perhatian terhadap kebijakan pemerintah dibanding kita apatis. Betul. Itu menunjukkan bahwa Indonesia negara yang dinamis. Ya. Dinamisasi ini adalah kekayaan yang harus menjadi catatan besar dan disyukuri sebenarnya oleh pemerintah Indonesia. Ya. Nah, tetapi tentu ini tidak akan ada angin, tidak akan ada hujan ya kalau tidak ada awan ya. Tentu kritis ini juga harus ditanggapi dengan baik. Tetapi kebijakan apapun yang dilakukan termasuk menanggapi konflik antara Amerika dan Iran, ya itu adalah kebijakan pertama harus bebas sesuai prinsipnya, menunjukkan kebebasan. Yang kedua, aktif dalam perdamaian. Bahkan saking aktifnya Indonesia sampai dalam tanda petik mengorbankan ya Tentara Nasional Indonesia. Karena Indonesia memberangkatkan Konga ya, pasukan Garuda. Kemarin yang gugur di Libanon itu ya. Gugur, kalau tidak salah informasi terakhir sampai 6 orang ya. 6 orang. Ya, salah satunya yang di Indonesia. Itu kan bukti bahwa aktif ikut serta dalam perdamaian dunia, termasuk mendamaikan Amerika dengan Iran, ya sehingga menjadi pasukan perdamaian PBB dan sampai ada beberapa prajurit yang korban. Tetapi dalam konteks ini prinsip tetap harus dipegang ya bebas aktif. Tetapi dalam pandangan saya
sejatinya pemerintah lebih mempertimbangkan kebijakannya dalam menanggapi perang antara Amerika dengan Iran. Karena ini kan kalau kita membuka miniatur lebih general kan, bicara Iran, bicara Islam. Apalagi di dalamnya ada Israel ya. Kita tahu bahwa Indonesia sampai hari ini tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu dia. Ya, artinya bagaimanapun ada aspek emosional. Ya, ketika kita bicara Amerika, Israel, dan Iran, bagaimanapun masyarakat Indonesia dalam tanda petik, saya yakin kalaupun di polling akan mendukung Iran. Ya. Walaupun terjadi perbedaan mazhab. Ya, perbedaan mazhab. Ya, karena kan perbedaan mazhab itu sebetulnya nanti kita bahas di Timur Tengah pun sebetulnya perbedaan mazhab tidak hanya melulu bicara tentang religiusitas, teologi, tapi bicara juga politik. Di mazhab Sunni dan Syiah itu kan di Timur Tengah bicara politik, lebih di identitas politik dibandingkan dengan identitas teologinya. Ya kan seperti itu. Ini pun sama ya. Oleh karena itu sebetulnya kalau dalam pandangan saya, memang ikut serta Indonesia aktif dalam perdamaian dunia itu sudah merupakan kewajiban karena amanah konstitusi kita kan ya. Artinya Prof. Mahi sepakat bahwa Indonesia bergabung dengan BOP atau seperti apa? Ya ini tadi saya sampaikan pertimbangannya harus matang karena ketika yang konflik adalah Israel dan Israel itu di dalamnya bagi masyarakat Indonesia ada aspek emosional. Walaupun kemarin ada yang menyatakan orang Indonesia itu ketika Israel Palestina konflik unjuk rasa besar, orator banyak, tapi ketika perang kok nggak ada yang pergi, nggak ada yang ikut membantu misalnya berjihad kan, realisasi perangnya tidak ada. Nah, oleh karena itu pandangan saya itu hati-hati ketika mengambil kebijakan di perang ini. Tadi ketika TNI masuk pada wilayah perdamaian, curiga juga apakah betul itu diserang oleh Israel. Karena kan dari sisi diplomatik kan Indonesia dan Israel dalam tanda petik kan tidak akur. Buktinya apa? Tidak sampai hari ini kan tidak membuka hubungan diplomatik. Betul. Padahal ada yang menyarankan, ada yang mendesak dan lain sebagainya. Tapi kenapa dengan Palestina itu hubungan diplomatik? Padahal di PBB sendiri Israel sudah diakui, Palestina belum diakui. Nah itu kan fakta ya, fakta yang harus digarisbawahi. Artinya ada aspek emosional, tidak netral murni berhadapan dengan konflik ini. Ya aspek terutama masyarakatnya ya, kalau negara mungkin harus senetral mungkin, ya mengirimkan pasukan perdamaian netral kalau negara. Tapi kan di belakang negara itu adalah rakyat. Dan tentara yang dikirim itu kalau Muslim mungkin beda ya, bisa membedakan kalau berhadapan dengan Amerika mungkin gemes sekali. Tapi kalau berhadapan dengan Israel, wah sebel sekali. Ada faktor individu ya. Ya itu yang harus dijaga. Oleh karena itu dalam pandangan saya harusnya pemerintah Indonesia itu menjaga diri. Ya, tidak serta-merta dia tadi gabung dengan DOP ya, kemudian mengirim pasukan perdamaian kan ya, itu dijaga dulu. Kenapa? Karena di dalamnya ada aspek emosional beda dengan konflik-konflik yang lainnya. Ya itu. Kita tahan dulu Prof soal aspek emosional. Beberapa waktu ke belakang sudah ada angin segar bahwa Iran dengan Amerika mau duduk bersama untuk gencatan senjata ya. Nah, kalau Prof melihat sebetulnya sebelum gencatan senjata, siapa sih yang menang perangnya? Ya, kan kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan, sebetulnya realitas yang mencuat ke permukaan kan sudah realitas terkonstruksi. Dalam ilmu komunikasi kan jelas sekali ya, bahwa realitas perang itu mereka bukan hanya perang fisik, ya, tapi juga perang opini. Ya, perang opini yang gencar sekali ya. Dan seingat saya, sepengetahuan dan sepengamatan saya, Iran itu hebat sekali beropininya ya dibandingkan Amerika. Kan ketika mereka bagaimana menyebarkan informasi terkait dengan keberhasilan menyerang rudalnya, menyerang kekuatan ini, kemudian juga berapa kerugian, bahkan membandingkan harga rudal Amerika dengan harga rudal Iran itu juga kan sudah beropini. Kok rudal di Iran itu harganya sangat murah,
kalau tidak salah berapa ribu rupiah. Tidak sampai miliar-miliar, ratus juta pun tidak. Tapi Kang, untuk mengkantornya dari Amerika itu sampai miliaran. Nah ini kan sudah beropini. Artinya betapa efisiennya Iran, ya betapa bagusnya Iran, teknologi lain sebagainya. Nah dari sisi opini, saya memandang dari sisi opini ya. Dari sisi opini ya. Dari sisi opini publik, Iran menang. Ya, sehingga kalau dari sisi pertempuran militernya, pertempuran militer sampai sekarang belum terukur. Oke. Kenapa tuh belum terukur? Belum terukur karena tadi dua-duanya kan masih berani, tidak ada yang menyatakan menyerah. Ya. Kekalahan perang itu menyerah. Perang itu kan bagian dari komunikasi ya. Tetapi komunikasi yang hard dan yang destruktif. Ya, komunikasi terakhir, dan di semua negara ada sebetulnya, termasuk Indonesia juga. Ya, kenapa Indonesia ada tentara kan siap berperang. Bahkan presiden punya kewenangan di pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 itu untuk menyatakan perang kan itu. Jadi perang itu adalah sebuah bagian dari komunikasi politik, tetapi destruktif. Kenapa? Karena merusak. Tetapi kan kerusakan ini bisa menjadi opini publik. Bagaimana misalnya kalau yang diserang oleh, kan ini yang mencuat ke permukaan ya. Realitas saya tidak melihat kan, tidak berperang di sana ya. Yang mencuat ke permukaan menjadi opini publik. Bagaimana yang diserang oleh Iran itu ternyata hanya instalasi-instalasi vital dari Amerika ya. Hingga kerusakan teknologi yang secara ekonomi merusak. Tapi yang diserang oleh Amerika justru masyarakat sipil yang meninggal, yang banyak. Kan itu juga merupakan soft power. Bagaimana soft power disampaikan secara opini publik oleh Iran sehingga kita menjadi simpati, dan itu bersifat moral. Ya, kan terbunuhnya kaum sipil, apalagi perempuan, apalagi anak-anak itu kan dalam perang kan tidak bermoral. Bahkan itu bisa dianggap melanggar hukum perang. Artinya secara opini di media, ya Iran sudah, dalam pandangan saya Iran itu sudah landing, sudah menang ya. Ya, saya diskusi dengan teman-teman, komennya semua berpihak pada Iran. Hebat Iran, semua pujian di Indonesia ya. Semua pujian Iran itu ternyata hebat, bisa dengan bertahan lama yang diprediksi sebentar perangnya ya, cepat ternyata sampai 40 hari. Iya. Ya, kan? Kemudian walaupun pimpinannya meninggal, ternyata tadinya diganti oleh pihak lainnya, ternyata putranya yang kedua tetap terpelihara tetap terpelihara, kan itu menunjukkan. Bahkan beberapa pemberitaan di Reuters ya, di CNN dan lain sebagainya yang internasional, bagaimana sikap nasionalisme orang Iran, betul. Tidak perempuan, tidak anak-anak, tidak laki-laki turun ke jalan semua. Bahkan mereka sudah rusak rumahnya, tapi mereka menyatakan kami tidak akan menyerah. Wah, itu luar biasa. Ya, termasuk warga Amerika sendiri. Banyak warga Amerika kan unjuk rasa, kan itu menjatuhkan opini bagi Amerika juga. Sebelum munculnya gencatan senjata, rame kan di publik Amerika muncul demonstrasi knocking, bahwa mereka tidak ingin Trump bertindak seperti raja, seenaknya menggunakan senjata, mengeluarkan anggaran dan lain sebagainya gitu. Ini apakah dukungan terhadap Trump juga di internal mulai melemah sehingga Trump mengendorkan lah istilahnya dan mau untuk berunding gitu. Nah, itu kan salah satu bukti kekalahan Trump ya. Bahkan kan sudah beredar ya, ini adalah pertaruhan Trump untuk periode berikutnya, terpilih tidak ya. Bahkan bisa juga masih tidak percaya di tengah jalan ya, sebelum selesai pemerintahannya. Dan ini opininya sangat santer. Nah, termasuk tadi yang disebarkan oleh para pengunjuk rasa di Amerika sendiri, belum di negara lain juga sama ya. Beberapa negara Eropa kan menarik diri. Ya, dukungannya terhadap Amerika menarik diri, dan itu sangat merugikan. Ya, opini itu sangat merugikan, bisa meruntuhkan. Bahkan sekarang kan berbalik, kalau dalam pandangan saya justru Trump yang merayu-rayu minta gencatan senjata ya. Seperti itu ya yang Prof lihat. Ya, kesan saya Trump yang merayu-rayu minta gencatan senjata karena beliau merasa terancam secara politik di negaranya. Di dalam negeri, terancam sehingga tensi emosi dia turunkan. Terpaksa diturunkan mau tidak mau ya. Kalau tidak ya tadi berhadapan dengan persoalan-persoalan tidak hanya di luar negeri kan, berhadapan dengan Iran, tapi berhadapan dengan masyarakat dunia, termasuk dengan warganya sendiri. Kan itu kan kekalahan yang telak ya dari sisi komunikasi politik, itu kekalahan yang telak. Diplomasinya sudah kalah kan itu. Ya, opini sangat kuat.
Ya. Jadi opini salah satu bentuk komunikasi politik yang di perang manapun itu berperan penting ya, berperan penting. Apalagi kalau dulu kan ya ketika perang dingin kan, perang opini sebetulnya kalau kita bicarakan perang dingin. Dan sekarang walaupun perangnya nyata ya dalam kontak fisik, tetapi opini tetap menyertai di dalamnya. Dan ini kan nanti akan berputar masuk pada wilayah PBB. Ya nanti di sidang-sidang PBB kan opini ini akan menguat. Muncul lagi. Ya muncul dan perlahan tapi pasti kan negara-negara lain akan berubah dukungannya tidak lagi ke Amerika, bahkan mungkin ke Iran. Ya itu kan kekalahan menurut saya. Nah, Indonesia sempat menawarkan diri untuk menjadi mediator ya antara Iran dengan Amerika dan Israel. Tapi kelihatannya ditolak ya Prof ya. Dan yang terjadi justru malah Pakistan yang kemudian berhasil untuk menjadi mediator dan mempertemukan kedua poros yang berkonflik ini. Nah, sebetulnya apa keuntungan sebuah negara bisa menjadi mediator dalam konflik? Ya, menjadi mediator kan salah satu juga bentuk komunikasi internasional. Bagaimana pertama merebut trust ya, kepercayaan publik internasional. Karena kan kalau bicara mediator itu bicara orang yang diterima oleh berbagai pihak. Ya, berbagai pihak. Artinya kepercayaan publik itu menguat. Nah, ini adalah penguatan diplomasi politik sebuah negara hingga sebuah negara-negara lain bisa menerima. Nah, itu kan menyangkut kepercayaan. Kalau betul Indonesia ditolak itu juga harus diperhitungkan ya. Apakah tidak percaya? Ya, bisa saja. Kenapa Pakistan padahal Pakistan itu jelas-jelas dukungannya ke Iran ya. Betul. Ya, beberapa aspek kan ya, bahkan dalam beberapa pemberitaan ya kita bicara pemberitaan karena tadi ini kan bicara framing sebetulnya. Betul. Ya, kita sedang membaca framing. Nah, realitasnya kan kita harus terjun langsung ke lapangan ya. Tapi kita membaca framing di media Pakistan itu memberikan bantuan, mitra Iran dan lain sebagainya. Dan dengan diterima Pakistan kan menunjukkan lagi-lagi ya Amerika Serikat kalah. Ya kenapa Amerika Serikat tidak mengajukan misalnya mitra-mitra di dalamnya kan? India yang terdekat. India misalnya. Tapi kenapa Pakistan yang diterima? Padahal Pakistan dari sisi emosional kan sama Muslim. Tadi ada bantuan ya dan lain sebagainya. Artinya ini pengajuan Iran yang diterima oleh Amerika dan itu merupakan bukti kekalahan diplomasi kan ya dalam dunia internasional. Artinya sudah 2 poin. Iran Amerika itu menang. ini kalah dalam tanda petik, satu dalam hal opini publik di media dan yang kedua dalam proses penunjukan siapa yang menjadi mediator ya di tengah. Biasanya kan yang mediator itu selalu Mesir biasanya. Kalau konflik-konflik di internal Arab ya, itu Mesir. Biasanya karena Mesir itu dianggap ya negara-negara yang ada di wilayah Mesir itu kan Afrika ya. Negara-negara atau negara-negara yang ada di wilayah Afrika itu kan punya kedekatan emosional dengan Eropa karena dulu pernah jajahan Prancis. Dan mereka dianggap seperti Mesir, kemudian Libya ya, negara Maroko kan ya yang perbatasan yang masuk kategori Arab Afrika lah ya. Bahkan disebut kalau di kita diaspora lah ya. Diaspora antara Afrika dengan Arab ya. Karena mereka punya kedekatan dengan dan dikenal ya politik mereka itu karena diajari oleh Prancis, politik yang sangat luas. Sehingga biasanya antara Mesir, Turki itu yang ditunjuk menjadi mediator kalau dalam beberapa konflik seperti itu. Tapi sekarang kok jatuh ke Pakistan. Nah, itu juga kan menjadi fakta yang bisa dianalisis kan, yaitu framing Pakistan. Kenapa Pakistan itu? Betul. Nah, sebetulnya sebelum terjadi mediasi ya, kesepakatan gencatan senjata, Dubes Iran sempat juga kan berbicara dengan Pak Yusuf Kala gitu. Itu apakah memang awalnya Iran ada keinginan untuk merespon niat dari Indonesia untuk menjadi mediator atau seperti apa yang Prof Mahil lihat? Ya tadinya kan dalam pandangan saya Indonesia dianggap ada di wilayah tengah ya. Dengan masuk organisasi bersama di PBB, kemudian bersama Amerika dan lain sebagainya, tetapi
masyarakat Indonesia juga punya kedekatan emosional dengan Iran dan lain sebagainya. Indonesia tidak terlalu kelihatan lah keberpihakannya dibanding dengan Pakistan. Ya, tetapi menurut saya itu langkah pertama yang dilakukan oleh Iran itu Pakistan dulu. Kalau Pakistan tidak diterima, mungkin Indonesia yang diajukan. Oh gitu ya. Mungkin Indonesia Opsi ya. Opsinya. Jadi Pakistan lebih berpihak pada Iran. Ternyata yang lebih berpihak diterima karena kondisi Amerikanya tadi kan ya, yang dipaksa dalam tanda petik menerima ya. Mungkin kalau opsi kedua kalau Pakistan tidak, mungkin Indonesia. Ya, Indonesia cenderung lebih diterima oleh Amerika dibandingkan dengan Pakistan. Kalau melihat realitas yang ada ya, framing-framing yang ada. Karena tadi netralitas Indonesia sebenarnya lebih netral dibandingkan Pakistan. Atau mungkin sebaliknya, Prof. Indonesia tidak menjadi mediator karena Iran melihat Amerika cukup dekat dengan Indonesia. Ya makanya itu menjadi prioritas kedua ketika Pakistan tidak diterima misalnya. Ternyata Pakistan diterima ya sudah Indonesia tidak perlu lagi. Itu mungkin ya. Artinya dalam sebuah proses mediasi itu cukup panjang ya, dan tentunya perlu seorang diplomat yang ulung lah ya seperti itu. Nah, Prof melihat bagaimana sebetulnya di balik layar ketika sebuah negara akan berkonflik dan akan melakukan sebuah mediasi. Itu kayaknya komunikasi tingkat tinggi ya, politik, ruwet, pusing gitu. Ya sampai kemudian mereka bisa duduk. Iya. Kan mereka memapping persoalan dan memapping juga negara-negara ya, termasuk berpihakan sebuah negara ya terhadap mereka. Itu dunia diplomasi ya tentu dibekali dengan komunikasi politik yang handal ya di antara mereka. Nanti kita lihat saja sebetulnya kan yang memfasilitasi kan PBB ya nantinya kan. PBB akan memfasilitasi bahkan dengan Dewan Keamanan PBB dan seterusnya. Jadi itu wilayah-wilayah diplomasi mereka kan ya, yang mungkin mereka ya sudah punya mapping sendiri tentang kekuatan-kekuatan mereka seperti itu. Nah, ada 10 poin yang Iran ajukan dalam proses gencatan senjata, ya, kesepakatan itu. Dan kabarnya katanya Amerika mau menerima 10 poin tersebut. Dari 10 poin tersebut nih Prof, yang kita garis bawahi, ada satu poin yang sangat menohok, yaitu Iran menginginkan semua pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah tutup. Ini harga mahal kan ya? Untuk sebuah kemenangan dan untuk sebuah perjanjian, apalagi dengan Amerika. Nah, Prof Mahi menilainya seperti apa itu? Bahkan kalau saya menilai 10 poinnya itu berat semua bagi Amerika. Berat semua ya? Ya, jadi kalau Amerika ternyata mengiyakan, ya poin manapun berat ya. Nah, apalagi tadi ya harus menutup pangkalan-pangkalan di wilayah Arab kan ya. Itu artinya Amerika yang selama ini melakukan proksi perang, kan selama ini Amerika selalu melakukan proksi perang. Betul. Dan wilayah Timur Tengah adalah menjadi kancahnya. Ya, wilayah Timur Tengah menjadi kancahnya. Setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah kan negara-negara besar ya selalu ikut proksi perang. Ya Amerika, ya Cina, ya Rusia kan ya. Kemudian di antara 3 negara itu yang selalu ikut serta di dalamnya ya menjadi proksi perang. Artinya kan salah satu bukti proksi perang itu bagaimana mereka membuka wilayah-wilayah kekuatan-kekuatan pasukannya di negara-negara Jazirah Arab kan itu. Dan itu salah satu yang menyebabkan Timur Tengah tidak bersatu. Jadi ada aspek eksternal, ada aspek internal. Nah, aspek eksternal yang muncul sehingga Timur Tengah sampai sekarang tidak pernah bersatu adalah tadi bagaimana proksi perang itu terus ya menggerogoti mereka. Sehingga selalu saja di antara konflik mereka itu ditumpangi dengan salah satu negara besar kan. Kepentingan dari pihak asing ya. Kalau itu terjadi itu presiden baik bagi wilayah Timur Tengah. Mudah-mudahan di Timur Tengah nanti muncul trust ya, figur. Dulu kan Gamal Abdel Nasser ya, mencoba ingin menyatukan dengan pan-Arabisme ya, mencoba ingin menyatukan, tapi gagal kan ya. Gagal. Liga Arab pun juga sama ya, secara institusional gagal kan ya.
Kalau itu memang dikabulkan, mudah-mudahan itu menjadi presiden buruk. Bahkan kalau bisa tidak hanya Amerika ya, negara-negara lain kan berhitung juga ya. Kalau mau ikut di dalamnya ya, di dalam kancah dan Iran akan menjadi pilot project trust, muncul trust di Iran. Ya, mungkin Iran lah nanti akan menjadi satu kekuatan di Timur Tengah yang kemudian bisa menyatukan Timur Tengah. Walaupun negara-negara di dalamnya Arab, Sunni dengan Syiah masih ada ya. Sunni dengan Syiah, Arab itu kan Sunni, Iran Syiah itu kan perdebatan-perdebatan di antara mereka dan sering menjadi komoditas politik kan di antara mereka. Betul. Kenapa mereka tidak bersatu? Ya karena itu Sunni, karena Syiah dan seterusnya. Ya, walaupun itu bukan penghalang atau noise yang absolut. Bukan absolut Sunni dengan Syiah itu. Karena pada dasarnya kan mereka Islam juga kan ya. Makanya gerakan yang sekarang itu bagaimana Islam yang demokrasi kan ya, hidup di Timur Tengah itu yang sedang didengungkan. Walaupun Iran sendiri kan demokrasi teokrasi kan ya. Betul. Tapi berhadapan dengan Saudi Arabia yang besar ya, juga masih monarki, juga persoalan-persoalan yang internal banyak ya di internal pun. Tapi minimal salah satunya yang mempengaruhi persatuan kawasan Timur Tengah itu kalau itu terselesaikan salah satunya itu. Artinya Prof. Mahi melihat bahwa ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata ini, apalagi semua permohonan proposal Iran itu diterima, ini bisa menjadi kekuatan yang penting ya untuk Iran di Timur Tengah. Betul. Bukan hanya Iran, tapi bagi kawasan Timur Tengah. Bagi kawasan Timur Tengah. Tetapi saya pesimis. Pesimis ya ditatangani oleh Amerika. Karena itu kekalahan telak. Bagi Amerika kekalahan telak ya. Jadi kalau tadi kan beberapa kekalahan, ini kekalahan telak ya. Bisa dikatakan kalah perang kalau mendatangani itu ya. Tapi ini presiden baik bagi kawasan Timur Tengah, bukan hanya untuk Iran saja. Betul. Nah, tadi Prof. Mahi bilang bahwa sebetulnya tantangan untuk menyatukan ya persatuan negara-negara Arab di Timur Tengah itu ada faktor eksternal dan internal. Eksternalnya kepentingan Barat ya, terkait dengan mungkin ekonomi, minyak dan lain sebagainya. Nah, kalau faktor internal negara-negara Arabnya apa? Ya, yang tadi membuat sulit pertama, untuk bergabung. di situ kan berkembang Sunni dan Syiah yang seringkali menjadi komoditas politik di antara mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya mencari figur yang punya trust. Ya, dulu tadi Gamal Abdel Nasser yang mencoba, tapi ternyata beliau juga tidak bisa ya kapasitas itu ya. Kemudian juga malah dulu Husni Mubarak ada. Ya, ada juga ya berapa kemudian Saddam Hussein, ya figur-figur itu. Kemudian Muammar Gaddafi kan yang figur-figur yang menonjol ya. Tapi kan mereka figur-figur yang muncul karena melakukan perlawanan terhadap proksi perang itu. Tadi kalau tadi sudah menunjukkan Amerika tangani kan akhirnya tumbang juga akhirnya mereka. Tumbang juga kan yang seperti itu. Ini pun sama ya. Diperlukan figur yang mumpuni. Mungkin figur siapa pengganti Ali Mujtaba Humaini. Mungkin kalau 10 poin ditatangani, figur beliau yang akan menjadi figur perekat yang bisa mempersatukan kawasan semua visi Timur Tengah ya. Selain itu kan tadi kita memang tidak bisa melihat Arab itu adalah profil satu wajah. Betul. Karena di dalamnya etnisnya banyak, sukunya banyak. Kalau diparsialkan ada Levant kan ya. Levant Arabian yang menunjukkan perbedaan karakteristik secara budaya ya. Karena di wilayah itu kan wilayah konflik, selalu aja konflik kan wilayah Palestina, kemudian Suriah kan ya. Yaman kan itu wilayah-wilayah yang biasa konflik ya. Betul. Kemudian berhadapan dengan tradisi wilayah Teluk ya. Arab Teluk yang sejahtera karena sumber dayanya banyak dan mereka selalu bicara sesuatu dengan transaksionisme kan ya, dengan konsumerisme kan ya, gayanya berbeda lagi ya. Yang sebetulnya termasuk Iran itu kan gaya berkonflik kan ya, gaya berkonflik. Sebetulnya tadinya kan diharapkan tadi dari wilayah Afrika Utara ya,
Arab Afrika yang punya pembelajaran bisa luas, adaptif dari Prancis kan ya, dari Mesir kan, misalnya negara-negara di wilayah itu yang dihadirkan yang sebetulnya itu bisa menjadi trust kepercayaan wilayah itu. Jadi dari sisi dari sisi karakteristik juga mereka kan berbeda-beda kan. Berbeda-beda. Jadi itu juga PR bagi mereka ya untuk menguatkan kawasan Timur Tengah sebetulnya. Tadi poin sudah Iran miliki ketika Amerika mau untuk menandatangani apa yang Iran inginkan ya, 10 poin tersebut. Kemudian tadi Prof. Mahi juga bilang bahwa ini sebetulnya kemenangan dan visi bagi Timur Tengah ke depan. Nah, saya ingin melihat apakah secara geografis Iran memiliki keuntungan tersendiri tidak? Selain Selat Hormuz yang hari ini memang dikuasai oleh Iran. Iya kan, kenapa Timur Tengah itu kata Edward Said dalam bukunya Orientalism ya, bahwa Barat memandang Timur Tengah itu adalah eksotis, ya. Jadi menggiurkan, ya karena berbagai hal banyak ya sumber daya. Betul. Pertama adalah ada 3 selat ya, termasuk Hormuz itu ya, Hormuz, kemudian ada beberapa ya, Laut Merah, lalu kan, ada terusan Suez, ya, terusan Suez kan ya, kemudian banyak lah ya wilayah-wilayah yang itu kan menjadi alat mediasi di antara alat komunikasi internasional di antara negara-negara ya, perlintasan negara-negara. Betul. Ya sehingga diplomasi bisa diarah sana. Makanya kan secara umum harusnya Timur Tengah itu bukan tempat konflik, harusnya dialah yang menjadi mediator. Karena yang bisa mempertemukan antara Eropa dengan negara-negara lain kan, kawasan Timur Tengah itu bukan sarana konflik. Secara geografis ya. Secara geografis. Jadi secara geografis menguntungkan sebetulnya ya. Kemudian yang kedua, adanya tadi sumber-sumber energi ya, sumber-sumber energi yang menggiurkan. Betul. Ya, yang bahkan selain eksotis disebut juga rasional. Ya, rasional kenapa? Karena ada tempat-tempat yang dianggap sekarang menjadi soft war-nya ya. Soft war-nya negara-negara seperti adanya Mekah kan, ada Yerusalem kan ya. Itu kan sumber daya yang sampai sekarang bagi Arab Saudi kan tidak terhingga ya. Mungkin saya tidak tahu persis ya berapa angka yang didapatkan oleh Arab Saudi ya, pendapatan ada Mekah dan Madinah itu. Nah, ini menarik juga itu ya. Itu kan luar biasa ya, lebih dari minyak mungkin ya, lebih dari minyak kan ya. Luar biasa itu kan Yerusalem dan Mekah plus Madinah itu menjadi soft power-nya dan sulit disangkal ya. Bahkan kan identitas yang muncul tidak hanya identitas komersial, tapi di dalamnya identitas teologi, ya, religiositas, ya, bahkan identitas moral, kebaikan. Sehingga kan nilai-nilai ini kan menjadi bagian penting ya untuk menguasai masyarakat Timur, ya, termasuk masyarakat Timur Tengah. Gitu. Nah, sekarang ini saya pengen masuk dulu ke karyanya Prof. Mahi ya, terkait dengan buku Komunikasi Politik Internasional. Nah, ini kita punya nih, udah sedia di sini. Alhamdulillah. Oke, nah buat teman sejati, Prof. Mahi saat ini baru ya Prof ya? Baru 2025 akhir. 2025 akhir menerbitkan buku dengan Prof. Agus Salim, yaitu Komunikasi Politik Internasional, Cross Culture Understanding Bangsa-Bangsa. Prof, boleh diceritain Prof, gimana awal mula ide kreatifnya dalam penulisan buku ini? Ya, tentu pertama saya kebetulan memegang mata kuliah komunikasi internasional. Oke. Ketika saya mencari referensi sangat sulit. Oke. Ya, ada beberapa tapi sudah lama bukunya dan orang sudah meninggal. Ya, sehingga sebagai orang yang biasa meneliti dan menulis, ini adalah salah satu yang harus saya kembangkan. Karena saya menginginkan mahasiswa kita punya referensi yang cukup ya, yang cukup untuk bahan pembelajaran. Ya. Sehingga saya mencoba menulisnya, kebetulan kan guru besar saya bidang komunikasi. Dan melihat kalau buku komunikasi spesifiknya komunikasi apa? Manajemen komunikasi politik. Oke, ya, manajemen komunikasi politik. Ya, manajemen komunikasi politik. Nah, kebetulan kalau bicara komunikasi politik, saya sudah membuat bukunya. Ya, dan tentu saja banyak lah ya, buku dan Prof. Mahi. Teman-teman kita ya,
yang muda-muda ya termasuk Pak Yadi juga kan sudah menulis ya tentang komunikasi politik. Belajarlah sama Prof. Ya, sekarang bagaimana dikembangkan pemahaman ini, dan saya melihat kan sekarang dunia mengglobal. Betul. Terutama pasca dunia maya makin berkembang ya. Betul. Komunikasi politik tidak hanya bicara nasional, tapi sekarang sudah internasional. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, pemerintah yang lain itu menjadi kebijakan yang direseptif ya oleh seluruh masyarakat dunia. Sehingga saya kembangkanlah sekalian bagaimana saya mencoba mengembangkan komunikasi politik internasional. Buku ini tadinya 350 halaman. Ya, karena saya ingin mencoba memperkaya buku ini ya. Tetapi di lapangan kan persoalannya lain ya. Betul. Ya, persoalan saku mahasiswa. Kalau 350 pertimbangan halaman, editor ya. 350 halaman kan harganya bisa ratusan ribu lah ya. Bagi kantong mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia ya. Kalau mahasiswa luar mungkin lain ya. Mahasiswa Indonesia itu tidak cukup ya. Padahal saya ini pasarnya jujur mahasiswa. Bagaimana mahasiswa punya pengetahuan yang cukup ya, kognisinya memadai, tidak hanya bicara Indonesia tapi bicara luar negeri. Nah, Prof, ini di dalam kita kalau misalkan mengaitkan ya antara kondisi perang Iran Amerika dengan komunikasi politik internasional, apakah perang juga merupakan bagian dari komunikasi politik internasional? Iya, saya sampaikan bahwa dalam komunikasi politik internasional ada 3 hal. Pertama adalah perang, kedua diplomasi, ketika opini publik. Itu yang penting ya. Artinya perang adalah bentuk komunikasi politik. Tetapi ini kita sebut komunikasi politik yang destruktif. Karena komunikasi politik kekerasan. Ya itu jalan terakhir. Walaupun tujuan perangnya bermacam-macam. Jadi perang itu sah-sah saja sebetulnya. Karena tapi kita garis bawahi tujuan perangnya. Ada perang yang ingin menguasai, itu yang dilarang oleh PBB, termasuk oleh Konstitusi Indonesia ya, infansi yang kita melahirkan imperialisme, penjajahan dan sebagainya ya. Menguasai secara geografis ya. Itu ingin menguasai kan ya. Itu yang dilarang kan oleh berbagai negara, bahkan Indonesia jelas itu mengharamkan dalam tanda petik ya tentang itu. Tapi ada juga perang yang untuk membela diri. Nah ini yang penting. Makanya semua negara atau kebanyakan negara kan punya pasukan militer. Bahkan Amerika kan terkenal nomor 1 ya. Paling besar. Baik secara militernya. Jumlah maupun anggaran. Kuantitas maupun anggarannya kan. Persenjataannya kan Indonesia di nomor 13 kan ya. Ya Indonesia di nomor 13. Artinya Indonesia juga siap berperang. Ya. Artinya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Seperti Iran kan ya. Karena Indonesia juga sama kan, eksotik juga seperti Iran ya. Banyak yang menginginkan Indonesia kan ya. Buktinya dulu kan itu. Jadi perang adalah bagian dari komunikasi politik. Nah, sehingga kajian perang itu salah satunya kajian komunikasi politik. Nah, makanya di dalam perang itu tadi ada aspek bagaimana kekerasan perang, soft perang ya, soft war. Ya, sebetulnya ini antara Iran dengan Amerika itu adalah perang yang termasuk kategori hard war ya, perang yang keras karena saling merusak, saling membunuh dan lain sebagainya. Nah, dan negara-negara kan di dalam komunikasi politik itu saya bahas soft war-nya sudah dilakukan. Kan Amerika itu sudah lama menyerang kita lewat ideologinya itu soft war ya. Jauh sebelum perang secara fisik ya. Bahkan mungkin kita sedang kalah ya. Ada sekularisme, ada materialisme, ada hedonisme kan ya. Sudah masuk di wilayah kita, di masyarakat. Korea itu sudah menyerang kita ya dengan dengan budayanya, dengan drakornya. Cina sekarang sedang menyerang ibu-ibu dengan dracinnya. Kan itu soft war ya. Nah, soft war ya. Nah, di Timur Tengah ada soft war yang sangat luar biasa karena berkaitan moral dan teologi, yaitu Mekah dengan Madinah tadi. Ya, dan itu adalah kekuatan yang besar. Indonesia juga mencoba kan menyerang negara lain dengan soft war-nya ya, dengan budayanya, dengan keseniannya, bahkan Indonesia paling sering soft war-nya perang dengan Malaysia. Ya, berebut budaya. Budaya itu juga perang ya. Jadi itu dikaji dalam buku saya tentang soft war ya. Ya, soft war dan hard war, tapi lebih ke soft war-nya. Makanya di bab akhir itu bicara tentang bahasa nonverbal. Bagaimana bahasa nonverbal di negara Inggris, di sebuah negara Inggris di Asia. Sayang sebetulnya sudah ada yang wilayah Timur Tengah, cuma tidak masuk di bab berikutnya, terlalu tebal tadi.
Oke, Prof, kita balik lagi ke masalah diplomasi dan perang Iran-Amerika. Nah, di buku ini juga menjadi salah satu yang digarisbawahi ya, terkait dengan perkembangan teknologi, komunikasi di dalam kancah global gitu ya. Nah, apakah ada perubahan tertentu dari faktor teknologi komunikasi ini terkait dengan diplomasi negara? Iya. Tadi kan dengan adanya teknologi informasi sekarang sangat mudah ya, dan itu sudah menjadi pemahaman setiap orang. Mungkin Pak Prabowo ingin ngobrol dengan Trump tanpa harus kita ketahui, mungkin lewat WhatsApp lah yang sederhana ya, atau video call kan ya. Sekarang ini kan sederhana ya, atau pimpinan Iran ya, juga mengontak ke Pak JK kemarin mungkin. Ya duta besarnya yang lewat WA-an dulu kan, sekarang itu kan mudah ya, dan itu tidak terdeteksi kan ya. Jadi begitu mudahnya. Kalau dulu kan harus bertatap muka, bertemu dan lain sebagainya. Bahkan pernyataan-pernyataan kepala negara seringkali kita baca ya lewat akun X ya. Iya betul. Dan sekarang tidak harus konversi pers sebetulnya. Ya tinggal bikin pernyataan, ya langsung diedarkan. Itu yang bukti sikap kepala negara, tentu sikap negaranya yang di-share kemanapun. Nah, yang itu terjadi. Dan itu pada sudah saat terjadi. Perang Iran dengan Amerika. Ya, itu sudah terjadi kan, sikap PBB kan, Sekjen PBB termasuk negara-negara. Jadi sudah terdeteksi kan sikap-sikap seperti itu. Tidak harus langsung bertatap muka, dan itulah keluar biasaan teknologi kekinian. Termasuk teknologi perangnya kan. Teknologi perang itu tidak terlepas teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana rudal Iran sampai ke Tel Aviv ya, itu sangat akurat. Sangat akurat. Padahal jaraknya lebih dari 1.000 km. Beda dengan bansos kita, dekat 1 RT tapi tidak akurat. Waduh. Bansos saja di Indonesia tidak akurat, padahal 1 RT. Ini rudal yang begitu jauh ribuan kilometer sangat akurat. Nyampe ya tepat sasaran. Nah, Prof, masih terkait dengan diplomasi, kemudian komunikasi politik, mungkin Man of the Year hari ini adalah Menteri Luar Negeri Iran. Betul. Abbas Araghchi ya. Dia begitu luas dalam penyampaian pesannya, begitu luas dalam merespon pernyataan-pernyataan Amerika yang kalau Donald Trump kan sangat emosional betul. Tapi dia begitu luas gitu, dan udah mulai banyak fansnya nih di Indonesia nih. Nah, kira-kira apa yang membuat Menlu Iran ini setangguh itulah ya, negaranya konflik, kemudian diembargo, tentu dia juga kan dalam berkomunikasi harus benar-benar dijaga gitu, dan dia bisa melakukan itu. Sebetulnya saya mendambakan di kondisi ini Menlu Indonesia yang seperti itu. Sebetulnya saya mendambakan Menlu Indonesia. Mudah-mudahan dong. Ya segeralah mudah-mudahan seperti itu ya Menlu Indonesia. Karena sebetulnya kan ini peluang Indonesia tadi menjadi mediator. Kan keberhasilan kalaupun jadi mediator kan Menlu-nya kan ya di dalamnya. Betul. Kenapa Menlu Iran seperti itu? Sebetulnya yang paling kuat adalah dukungan publiknya. Karena kan ketika dia memberikan statement apapun, Menlu Iran itu kan pertama perlu trust dari pimpinan tertinggi. Iran. Kan dia merepresentasikan negaranya Iran. Betul. Di konflik salah bicara kan bisa menjadi perang beneran. Perangnya lebih dahsyat kan ya. Salah bicara sedikit kan bisa menambah musuh kan dan lain sebagainya ketika kondisi panas begini. Kedua bisa menyakiti masyarakatnya kalau salah bicara juga kan. Tapi ini trust yang luar biasa dari masyarakatnya kan sudah kuat. Dan juga kepercayaan dari pimpinannya terhadap Menlu itu. Itu yang membuat Menlu Abbas ini sangat percaya diri. Bahwa dia artinya tidak hanya faktor dirinya sendiri bahwa dia punya kemampuan, kapasitas sebagai Menlu, tapi juga ada faktor eksternal yang kemudian mendukung dia. Itu yang lebih kuat. Itu faktor eksternal. Kalau kemampuan diplomasi kan orang Indonesia juga banyak yang hebat-hebat. Bahkan
Menlu luar negeri, Menlu Amerika juga hebat, tapi tidak muncul-muncul kan ya. Iya, itu. Iya, tidak muncul-muncul. Malah kan, Menteri Pertahanannya ya. Malah Menteri Pertahanan yang sering muncul kan. Kenapa tidak muncul kan ya? Negara lain pun tidak muncul. Ya, kenapa? Tadi kepercayaan. Membuat dia tenang kan. Kita kalau dipercaya, ide kita akan keluar semua. Kemampuan kita akan keluar. Sebaliknya kalau dalam kondisi ancaman, ya kondisi ketakutan, itu semua ide, semua kemampuan akan tumpul. Ya. Tumpul. Beliau sudah memang cerdas, sudah kemampuannya sangat luar biasa, kompetensinya sangat memadai kan. Didukung dengan seluruh rakyat mendukung full, pimpinan sudah mendukung full, itu yang membuat kepercayaan dirinya kuat. Dan makanya semua kompetensinya keluar. Ya. Harusnya di Indonesia terjadi seperti itu. Ya. 48% minyak ya itu ada di Timur Tengah. Ini apa kira-kira yang harus dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah supaya mereka tidak menjadi arena pertempuran, Prof? Ya, tadi pada pembicaraan tadi bahwa yang membuat eksotisme Timur Tengah adalah salah satunya sumber daya, ya minyak itu. Minyak, betul. Sehingga negara-negara besar ingin ikut serta. Ya walaupun yang terang-terangan jarang, Amerika yang terang-terangan, yang lain lewat proksi perang tadi kan, itu. Makanya bagaimana caranya agar Timur Tengah ini bisa menguatkan itu, maka persatuan di antara mereka yang penting. Bagaimana menguatkan Timur Tengah sebagai entitas yang punya identitas kesamaan, walaupun di antara perbedaan ya, menyamakan identitas mereka dan menguatkan mereka. Walaupun tadi persyaratnya harus muncul figur yang punya trust yang tinggi. Ya, mungkinkah Timur Tengah bisa membuat sebuah organisasi bersama ya, seperti Uni Eropa? Kan sudah ada Liga Arab, tapi tadi Liga Arab kan gagal. Gagal kan? Ya Pan Arabik ya, yang digagas oleh Gamal Abdel Nasser kan gagal juga kan ya. Kalau kita bicara OKI itu kan tidak hanya Timur Tengah. Tidak hanya Timur Tengah. Semua negara yang Islam berpenduduk Islam. Dan kan 48% itu bisa menjadi daya tawar di dalam diplomasi politik. Ya. Misalnya di OPEC kan ya, bisa menguasai OPEC kan ya. Timur Tengah itu kalau bersatu kan ya, termasuk menguasai negara-negara lainnya kan ya, menjadi daya tawar tersendiri bagi Timur Tengah dengan kekuatan sumber daya ini. Bukan sebaliknya mereka menjadi bancakan negara-negara besar. Artinya saat ini bagi Timur Tengah faktor figurlah yang menjadi penentu. Iya, menentu. Makanya kalau 10 poin itu ditatangani oleh Trump, maka figur pimpinan Iran itu punya peluang besar untuk menyatukan Timur Tengah. Wah, ini makin seru kayaknya masa depan Timur Tengah ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan bisa menyelesaikan tadi konflik Israel dengan Palestina. Betul. Dan kan konflik Israel-Palestina juga menjadi komoditas politik. Selalu komoditas politik. Dan Palestina itu selalu mengusung diplomasi moral. Ya karena diambil wilayahnya, karena warganya yang dibunuh dan lain sebagainya, itu terjadi seperti itu. Ya, itu bermain dari sisi opini kan Palestina menang, ya Israel selalu ya, walaupun faktanya walau alam ya, karena ini kan framing media yang muncul. Framing media ini sangat kuat di Timur Tengah, karena Timur Tengah itu tiga wilayah media. Pertama, media yang dominan dikuasai oleh negara, tentu menjadi corong negara. Ya, betul. Kedua, media yang dikuasai oleh oposisi, sehingga perang oposisi dengan pemerintahan itu kuat. Ketiga, ada media transnasional, ya yang menguat itu transnasional. Al Jazeera itu kan media transnasional, sehingga kan salah satu rujukan kita untuk memotret framing media massa di Timur Tengah dengan Al Jazeera, tonton Al Jazeera misalnya seperti itu, karena transnasional ya lebih clear lah dibandingkan dengan media lainnya. Media lain kan cenderung tadi oposisi dengan penguasa itu saling serang kan ya. Kalau di kita zaman dulu ya ada media di bawah partai politik kan itu terjadi di Timur Tengah. Ini tampaknya nanti kita harus sambung lagi pembicaraan tentang bagaimana media transnasional melakukan framing terhadap terutama Timur Tengah. Tapi sebelumnya, Prof, barangkali ada closing statement yang mau disampaikan terkait dengan perkembangan perang Iran Amerika ini. Ya, tentu sebagai warga negara Indonesia saya lebih peduli pada Indonesia.
bagaimana Indonesia bisa memerankan diri dalam berbagai event internasional. Karena itu menyangkut trust transnasional ya, menguatkan daya tawar Indonesia. Juga dengan kawasan Timur Tengah, Indonesia banyak kepentingan di dalamnya. Ya ada yang paling urgen dan religius ya, dan itu pasti dicintai oleh Muslim. Bagaimana ibadah haji kan ya, itu menjadi bagian penting. Jadi Timur Tengah adalah wilayah yang harus menjadi wilayah konsentrasi Indonesia juga. Jadi Indonesia bagaimana memerankan diri dalam berbagai konflik, apalagi menyangkut konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ya, jadi berperan mediator apapun ya, dengan tetap memegang prinsip bebas aktif yang sampai hari ini merupakan prinsip politik luar negeri Indonesia. Oke, baik Prof. Terima kasih banget nih obrolannya. Tapi sebelum ditutup, saya mau minta tanda tangan dulu nih bukunya. Mumpung di sini kan, Prof Mahinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung ditandatangani. Tanggal berapa sekarang? Oleh penulis tanggal 9 ya? 9 April 2026. Untuk Sejati Institute ini bukunya. Teman Sejati juga bisa mendapatkan buku ini di toko-toko buku kesayangan Anda. Kemudian ini bukunya Prof Mahi diterbitkan oleh penerbit Simbiosa Rekatama Media. Nah, di akhir saya minta buat teman-teman Sejati untuk follow, subscribe, komen di RHD Creative Network. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.